Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقال أيضا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati dan muliakan para orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, jemaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bertatap muka, bersilaturahim di majelis ini. Memenuhi undangan keluarga besar dari almarhumah Sa'adiah binti Ismail dalam melakukan acara ta'ziah dan tazkiratul maut atas meninggalnya almarhumah. Inti kita hadir di majelis ini, kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan arwah almarhumah Sa'adiah binti Ismail diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal kebaikan. Semohonkan pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghalika raudhah min riyadil jannah dalam kubur. Salawat dan salam ini kita sampaikan dengan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebagai uswah bagi kita sekalian, contoh dan tauladan bagi kita sekalian. Ketika dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini kita senantiasa meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW, baik hidup kita secara pribadi, hidup berumah tangga, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika kita meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW, kita sudah mendapatkan petunjuk yang lurus, bimbing benar, Shiratal mustaqim, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah dan takziah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan kita semua. Mohon maaf sebelum saya sampaikan, Ramadan betul penuntun sapi, itulah penuntukin lima ke bahari. Lalu harapu lenga-lenga mustaqim kedua kendali ngadi di mai ke hari di mai ke lucu, dan itu pada hakikatnya dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya nuntun gahi menjadi sowa. Gahi Nabi ketika dalam satu majelis menemada ke nuntut sowa paling mai ke bahari.
3 kali Rasul mengatakan kepada kita, wailullah, wailullah, wailullah. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Artinya majelis ini majelis celaka. Mohon maaf. Jadi mata yang ngadeki terus kasar desentasa kan untuk tiri pemati. Kan untuk tiri pemati. Madhab sorry terus kasar. Sorry yang kait terus kasar kan temati. Tiwaran duit? Ya tabadik itu dia belajar ini insyaallah tabadik. Andai akan meninggalkan dunia. Pada akan tetapi terus kasar desentasa. Asal naik jalan ke warat mati. Jalan ke warat mati. Bunga ke warat mati ini bunga baik ada dua mati. Mohon maaf, ini kenyataan yang saya lihat. Bahkan bunga doma de kuti kewarana. Doh tonggo permayat ake dong ta upama ake mayat maradik. Mai layat itu kasih presentasi. Seharusnya mai arahilia kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni sementara dosa tu mati. Pada awam dari doh kepor kadera wat caru atau kendake keluarga sohibul musibah doh ko hari nonto ini ka ala kumatikan nonto atipa masile ta aku kemudian bakku aku meliputan bicara untuk menuntut. Jadi begitu dan itu sangat sedikit mengingat akan kematian. Ya. Sebenarnya rumah ta'ala dikeluarkan dalam surah Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Itu kalimat tanya. So di rumah bapak ingkar ke mati belum bagi manusia kan? Mana ke bau dinifakai mati, bau dakawarakai mati. Enggak hendak itu rumah karena mau botol manusia dakawara mati. Padahal mati ke mai dalam tiba-tiba, kalau mati dalam ngedohol usiake. Mati rumah ulu wa dia akan datang dengan tiba-tiba. Mohon maaf, maka selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima melihat situasi tahun 2020 ini yang diambil paling banyak perempuan. Mohon maaf, baru kami di motor MC yang jauh lagi. Kombi terkasar desentasa karena penduduk bumi ini perbandingan antara ibu dengan bapak sekarang sudah rata-rata naik Indonesia 1:3. Nanti ketika bumi ini sudah dihuni oleh manusia, perbandingan wanita dengan laki-laki 1:50 itu ada dunia itu kiamat. Kalau kasih besar, itu aku menekan kemangi kiamat di akhir bukan sila kini. Kalau kasih besar sama motor, termasuk dori mata banyak lihat rumah. Kalau kasih besar. Tahun ini diambil Oslo pada tanggal 11 Januari 2020 diambil dalam situasi waktu orang rumah auna sehat walafiat tiba-tiba maka lokasi presentasi mati senantiasa kita ingat pada setiap saat dan setiap waktu. Bunga doho ke orang mati, bunga lampa ke orang mati, di rumah ke orang mati, isi Honda ke orang mati. Ya. Akak pasar ke orang mati, akak kantor ke orang mati. Di tempat tugas kita ingat akan kematian. Itu namanya tazkir. Apa hikmah yang kita ambil kita sering ingat akan kematian? Satu kali kita ingat mati, satu dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali kita ingat mati, satu dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hapus kainat. Ketika manusia itu ingat mati, pasti ingat Allah. Nanti akan aku matikan engkau, semua yuhyikum. Dan pada saatnya pun akan hidupkan kembali engkau untuk bertanggungjawabkan amal perbuatan di atas muka. Arti mati kan mati sakit. Mati punya kelanjutan persoalan kita bertanggungjawabkan di medan Allah Subhanahu wa taala.
Mati, hidup. Mori akhir di muka betul kan. Mori yang terakhir. Mori akhirnya sementara. Ibarat orang yang pergi rantauan di negeri orang, mencari bekal, mencari ilmu, mencari sesuatu, kembali kepada kampung halaman kita untuk kita nikmati apa yang kita cari. Mau kita lari kemana untuk berhenti? Al-mautu babun kullu nasidakin. Mati adalah sebuah pintu, sebuah jalan wajib kita lewati. Apa dia seorang kaya, seorang miskin, dia laki, dia perempuan, bayi, balita, remaja, dewasa, tua, kaya, miskin, pejabat, tidak bisa kita hindari. Bantau larang, nembeli murid, malu supun dari orang potongaran, wara diabetes ngaran, wara kolesterol ngaran, wara asam urat ngaran, wara jantung koroner ngaran, wara stroke ngaran, nasuke. So sim tangaran ini dokter. Bukan dali kalau ina. Mupa mori, dawalo yang bodoh lalu betara. Dawari Matara lalu di Bali. Dawari Bali lalu Surabaya. Dari Surabaya lalu di Jakarta. Dari Surabaya lalu Singapura. Allahu Akbar. Mupa mori, kita cari hidup itu. Akan tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita sakit, kita obati dengan ibadah, insya Allah akan cepat sembuh. Akan cepat sembuh. Ramadake cerita yang saya sudah alami sendiri terkasut presentasi. Tanggal 2 bulan Januari 2019 mata kena stroke. Made total mawana gitu lokasi presentasi. Sama lako kalau Pak Eja dari beliau aja terima ini kesebaik. Made itu lokasi presentasi. Tanggal 2 bulan Januari 2019. Ada dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah 5 hari. Maden hanya 4 jam setengah. Kenapa dia cepat kembali? Pada saat itu lokasi presentasi tidak ada yang lain yang harus lari, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti botol setuin dosa dia, tapi tetap memiliki dosa. Yang paling baik bagi hambanya kembali sadar untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lokasi presentasi. Mada sebagai penceramah, apalagi ketua majelis ulama katanya, memproklamasi hadis tidak punya dosa. No. Sebab menentukan dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Lahir tahu, rukuran tahu, tanda idam tahu, fikir kenal tahu, menurut pandangan hati kita. Nama mungkin tahu, nahan tahu, kani londong tahu, semuanya kita berusaha dengan yang baik-baik. Tapi kadarnya Allah yang menentukan. Kasar presentasi. Tapi wajib kita berusaha untuk itu. Berikhtiar untuk itu. Tapi kita tidak boleh kita berputus asa. Ira itu doa kulo isuku takor. Putus asa dia. Mencari lagi dosa lagi dia. Terus kasar presentasi. Baru sekali waktu terus kasar presentasi. Yo. Sekali waktu para doka masukpu ni sukpu tidak diloki dengan panah. Sampai-sampai terjadi putus asa seperti itu. Pada satu saat di kala rumah itu sepi, lokasi presentasi. Siapa ingin menghabisi hidupnya dengan minum racun? Aku coba di luar lalu kita boleh bisa sukumin. Lokasi presentasi. Inilah ketetapan Allah. Tidak bisa kita hindari. Lokasi presentasi. Tiba-tiba pada suatu saat kakain ambil kawali baigo. Kawali baigo. Baigo. Tiba-tiba ambil kawali baigo kita oke. Ternyata dari baigo kakain itu dinoros ya, sudah makan mati. Karena dia sudah tidak mampu
mengobati penyakitnya. Tapi yang aneh itu Makassar kesehatan justru non baik kita harus fokus ya. Dan itulah ajar itu di Makassar kesehatan bukan kita cari ajar. Walau mau diotong, orang ada pula tiba-tiba sebuah dokes itu muri. Dan itu bukan ajar dia pada saat itu. Bukan karena minum baik dan madeksia. Bukan dia belum punya ajar tetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah ajar kita Makassar kesehatan. Oleh demikian, mari hanya kita ingat akan mati. Tazkiratul maut. Ingat akan kematian. Ingat akan kematian. Maka waras made London di rumah ke Allah. Yakin antara rumah dengan Allah ada kematian. Pasti bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil Nabi bismillahirrahmanirrahim wa mursahin rabbil ghafurah. Usaha kita di atas kendaraan kita berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah atau subhanallah dan seterusnya. Kita ingat Allah. Tiba-tiba ada kecelakaan. Ada kecelakaan kendaraan tabrak atau menabrak. Kita dalam keadaan komat kami hati kita berbicara dengan Allah itu pasti akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini mati terkasihkan. Bapak Ibu, kembali madah untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada diri kita ini pada saat kita ini telah menerima amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama amanah hidup. Amanah hidup. Apa amanah hidup itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah. Timbul pertanyaan, ketika orang lupa apalagi ibadah tahun-tahun. Jangan disalahpahami kalau sampai sentasa. Mana ibadah bukan hanya sholat saja itu ibadah. Bukan ngaji saja ibadah. Bukan puasa saja ibadah. Bukan zikir saja beribadah. Ibadah itu sangat luas sekali pada mereka berhormat. Dalam rumah tangga ada ibadah. Kita berkata-kata yang baik pada anak, itu ibadah. Kita bina anak kita dengan ibadah. Kita suruh anak ngaji ibadah. Seorang pribadi itu ibadah. Enggak ilmu tahu, rukun tahu, tanda tahu ibadah. Di luar daripada bukan ibadah. Enggak himkasa, i'adau, ba'adau. Dan ibadah itu iblis yang berbuat. Iblis yang berbuat pada diri kita, mencokol dalam diri kita. Bekas sentasa. Itu semuanya ibadah. Kita bertetangga dengan baik, itu ibadah. Hatta kita membersihkan pekarangan ini dari kotoran-kotoran sehingga jauh dari segala macam jauh pun menimbulkan penyakit. Itu sebuah ibadah. Hati kita hanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus beribadah, Bapak Ibu yang menghormati? Saya kembali. Ketika pada saat itu terlukas presentasi Allah ingin menciptakan bumi alam ini. Alam ini hampa dengan yang menghormati. Hampa tidak punya penghuni. Tidak ada penghuni. Pohon, kayu, segala macam makhluk tidak ada. Manusia pun tidak ada pada waktu itu. Awal Allah menciptakan bumi ini. Akhirnya Allah ingin menciptakan siapa yang harus mengolah bumi itu. Ingin menciptakan manusia atau menciptakan khalifah di atas muka bumi itu lokasi yang akan tetapi tidak serta-merta menciptakan manusia itu seperti apa yang kita saksikan pada hari ini. Dulu itu lokasi yang diciptakan yang pertama ternyata adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum apa-apa belum ada. Tapi nur yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Muhammad. Ketika pada waktu itu Allah menciptakan Nur Muhammad,
dari nur Muhammad. Manusia ingin menciptakan roh manusia dari nur Muhammad itu. Ini sejarahnya. Kenapa harus kita beribadah itu kan? Ini awal sejarah. Kenapa itu? Allah menciptakan roh manusia dari nur Muhammad. Begitu roh manusia wujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala diciptakan, maka pada saat itulah roh manusia itu bersujud kepada Allah dengan satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama naikkan mulai dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman diciptakan dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan roh kita pada saat itu sudah bersujud dan bersumpah di hadapan Allah untuk mau beribadah kepada Allah dengan satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sejarahnya. Baru Allah menciptakan manusia pertama, Adam alaihi salatu wassalam. Allah menciptakan manusia pertama. Tidak serta-merta kun fayakun. Allah bentuk badan kita. Itu digambarkan dalam surah Al-A'raf, jelas di sana. Allah bentuk ndawina rima, ndawina eti, ndawina serunggu, ndawina segala macam. Berbentuk seperti naik aki pada waktu dia terlepas sampai tentara. Maka dari dua itu, roh dengan jasad sudah tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menyatukan roh dengan jasad itu. Mulai dari mana? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh naik akan melalui ubur-ubur. Ada ke usul kita kasih. Di sinilah tempat masuknya, dan di sini pula dia akan dicabut untuk kita meninggalkan dunia. Waktu CSC terluka sampai sentasa. Di sinilah dia masuk. Masuklah yang pertama melalui otaknya di atas kepala itu. Berapa lama dia berada berputar di otak roh kita? Lamanya tidak lebih dari 70.000 tahun. 70.000 tahun lama. Kenapa lama? Karena dengan otak manusia bisa mengatur bumi. Ya berotak kalau akan dari oton, berotak lo akan dari kedera, berotak lo akan dari lampu, berotak lo akan dari minum itu lagi. Dia kena otak. Dia bisa menguasai apa yang ada di atas muka. Dia bisa mengatur dan mengurus bumi dengan otak. Karena dia khalifah di atas muka bumi. Jangan menghormati setelah berputar sekian tahun, maka turunlah roh itu ke bawah dari mata. Begitu turun di mata, maka terbukalah matanya. Lolo tidak malu dana, lolo tidak nadai. Dia memandang alam. Entah enggak Nabi Adam alam terlekas sampai sentasa. Setelah itu turunlah roh itu kan di ilu itu terlekas sampai sentasa. London nawakan ilu naika. London ilu timur bersih beni. Maka itu lekas sampai sentasa impa alone ke beni. Ya, itu impa alone ke beni. Ternyata beni ini samba muri kemanusiaan betul. Botong Pak Alun ke beni, terutama aka amba aka. Ya, na beni seperti aka amba, pola amba lagi. Na serele wala kepiti 1000 lu ya, amba alun. Pete, pece pak. Allah. Pak Alun kayak berarti beni. Harus kalimat diucapkan secara beni. Begitu London nawa kini ilu, maka turun roh itu pada mulut Nabi Adam. Begitu turun mulut Nabi Adam langsung mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka itu doa sama beni kalimat yang paling pertama diucapkan adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika Nabi Adam mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berdoa kepada Nabi Adam mengucapkan kalimat Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Doa maka kepada Nabi Adam pada saat diciptakan pertama. Maka itu doa kasar ketika meringat itu mabeni. Mabeni mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, meringat doa itu Yarhamukallah.
Hakul muslimin khamsun. Hak muslim 105. Salah satunya adalah mendoakan orang bersih. Inilah sejarah ini terukasnya presentasi. Ini sejarah doa. Ketika Londo di asar terukasnya presentasi saya. Kalimat alhamdulillah. Ini bola amba. Ini bola amba. Gambar balik benih selingkuh lalu ini. Kece ni Ibrahim dia pernah. Kece ni Ibrahim dia pernah. Jadi kalau akhir ni akak amba itu. Balungnya kayak gini. Kalian tidak tahu bagaimana sejarah kami. Akhir musibah dia kaitan Pak Amba kalimat Rabbil Alamin. Meringan. Mabeni Rahim tu beni Rahim kan beni anak tetangga kami doa. Itu kewajiban tiap muslim satu muslim. Kasih besar. Bahwa dia London nara video timbul haus Nabi Adam, maka Allah mengambil air di telaga surga Allah Al-Kautsar. Itulah sejarah inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saduk. Dan ucap ternyata setelah dikaji terlekas sampai sintasa bukan kalimat duk. Ternyata yang berbunyi di jantungnya adalah kalimat Allah. Itu kita lekas sampai sintasa sama sembiasi deh. Bukan sekadar kita tundukkan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini yang terlekas sampai sintasa. Ya. Makanya afdalul dzikr fa'lamu annahu la ilaha illallah.